Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam sapaan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama pada hari ini Bapak Ibu Saudara-saudariku, yaitu yang tertulis dalam Amsal 18 ayat 15. Hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan dan telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hari-hari ini kita diminta atau diperhadapkan dengan situasi yang mengajarkan secara tidak langsung bagaimana setiap orang hidup dalam individual, dalam hidup tatanan dalam kehidupannya sendiri, dan sangat sulit saat ini orang boleh berempati. Artinya fokus kepada pembenahan dirinya sendiri tanpa memperhatikan bagaimana dia bersama dengan sesamanya. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara-saudariku, setiap orang mungkin sudah berkata sesuai dengan seleranya sendiri, atau bahkan ya dengan tidak memperhatikan perasaan orang lain atau hati orang lain. Secara khusus mungkin dia berkata, memperkatakan mengapa seperti ini dan seperti itu tanpa mengetahui apa yang terjadi dalam diri setiap orang itu. Secara khusus mungkin saja Bapak Ibu, kita sudah mengetahui bahwa anak saudara kita atau tetangga kita yang sudah banyak umurnya tetapi belum menikah, tetapi setiap hari selalu dikatakan, kapan nikah? Kapan nikah? Itu akan sangat melukai hatinya. Mungkin dia akan berkata, aku pun pengen mau nikah, tapi dengan siapa? Belum Tuhan berikan pendamping yang baik atau pendamping yang sepadan. Atau mungkin pertanyaan-pertanyaan, kapan kamu kerja? Kamu kan sudah lulus kuliah ini dan lain sebagainya. Sementara kita tahu mungkin dia sudah sangat dengan pekerja keras atau bahkan berusaha keras untuk mencari pekerjaan dan lain sebagainya. Atau hal-hal yang memiliki ketersinggungan atau bahkan tidak berempati. Jadi banyak hal sekarang ini yang membuat orang dalam setiap kataannya hanya terlihat basa-basi, tetapi basa-basinya sangat basi begitu. Jadi bagaimana supaya terlihat boleh basa-basi, tetapi itu bisa melukai hatinya. Dan juga secara khusus di dalam hal mengapa belum memiliki anak contohnya. Dan lain sebagainya Bapak Ibu Saudara-saudariku. Maka Amsal ini, firman Tuhan ini mengingatkan kepada kita, yaitu hati orang berpengertian memperoleh pengetahuan. Jadi kita diminta memiliki hati berpengertian, hati yang bijaksana, hati yang memperoleh pengetahuan menghasilkan kebijaksanaan. Maka orang-orang diminta secara khusus orang Kristen menjadi pribadi yang bijaksana, pribadi yang dapat menyenangkan hati Tuhan tanpa melukai hati sesamanya. Bisa terlihat dia menyenangkan hati Tuhan, tetapi hatinya atau bahkan perkataannya bisa melukai banyak hati sesamanya. Maka mari Bapak Ibu Saudara-saudariku, di dalam setiap perenungan kita, dalam setiap doa-doa kita, biarlah kiranya kita senantiasa meminta pengertian dan hati yang berpengertian daripada Tuhan. Karena hanya daripada Dia saja Bapak Ibu Saudara-saudariku, kita menerima hal yang baik. Dan yang berikut kita diminta memiliki telinga orang bijak menuntut pengetahuan. Artinya lebih kita dengar-dengaran akan pada firman Tuhan di dalam hal menyenangkan hati Tuhan. Sekarang Bapak Ibu, mari di masa-masa Advent ini, mari kita lebih banyak hidup berkenan di hadapan Tuhan, hidup menyenangkan hati Tuhan, dan semakin hidup dalam kebijaksanaan, tidak mudah menyalahkan keadaan, tidak mudah menyesal, tidak mudah dalam hidup ini menyalahkan diri sendiri, berputus asa, tetapi senantiasa hidup berkenan di hadapan Tuhan. Bagi orang-orang yang mungkin saat ini mungkin mengalami kesulitan-kesulitan dan hal-hal yang tidak mengenakan dan
mengenakan dalam hati dan pikiranmu, maka ingat kamu juga harus menata hatimu dengan baik dan katakan semua itu boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Siapalah aku? Aku hanyalah sebagai Tuhan yang senantiasa berusaha, dan aku yakin dan percaya segala usahaku Tuhan lihat dan Tuhan akan bayar lunas tepat pada waktu Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau senantiasa memberikan kami hati yang berpengertian dan telinga kami lebih condong kepada pengetahuan. Biarlah Tuhan dengan hikmat yang Tuhan berikan pada kami pada hari ini, kami semakin menjaga diri kami berkenan di hadapan Tuhan. Setiap perkataan, pikiran, hati, dan perasaan kami dan juga telinga kami sepakat Tuhan untuk dapat menangkan hati Tuhan. Biarlah kami setiap harinya berkenan di hadapan Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan, terkhusus yang memiliki pergumulan Tuhan di dalam keturunan, jodoh, pekerjaan, kesehatan. Tuhan kiranya memberikan tepat pada waktunya, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang merindukan jodoh Tuhan berikan pasangan yang baik dan sepadan dan yang seimbang, yang menantikan berkat keturunan juga Tuhan berkati. Engkau memberikannya Tuhan tepat pada waktu Tuhan, yang merindukan Tuhan pekerjaan. Kiranya Tuhan bukannya dan memberikan pekerjaan yang sesuai dengan passionnya Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus dan damai sejahtera, itulah kiranya menyertai dan memberkatimu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.